Pace bene, masih di mea culpa. Tuhan bersabda, "Akulah keselamatan umatku. Dalam penderitaan, mereka berseru kepadaku dan aku mendengarkan mereka. Dan aku menjadi Tuhan mereka selama-lamanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami. Berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tidak akan menyesatkan. Amin. Bacaan dari Injil Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari seseorang yang bisu kemudian berkata-kata. Bagian awal ini spontan sedikit terpisah dari bacaan seluruhnya. Saya berpikir mukjizat terjadi ketika seseorang jauh dari si jahat, gitu ya. Jadi keselamatan kita ini menyangkut karya dari Allah, juga usaha kita sendiri untuk terjauh dari kuasa si jahat. Nah, salah satu kuasa si jahat itu adalah buahnya adalah bila ia berada di tengah keluarga, buahnya, pengaruhnya begitulah. Karena ini sesuatu yang buruk. Pengaruhnya bisa terasa di skop yang lebih kecil, itu di tengah keluarga. Karena di keluarga ada niat baik dan bila bercampur dengan niat jahat akan ada kecekcokan begitu ya. Tadi sudah dikatakan ya, bagaimana bila terjadi perpecahan tidak sejalan akan ada keributan, kekacauan. Kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Mengapa terpecah-pecah? Siapa itu yang terpecah-pecah? Bila ada kekuatan lain yang jahat ketika kita sedang berusaha membangun yang baik. Gitu ya. Spontan ketika mendengarkan bacaan ini, kita bisa berpikir tentang benar, pertama rumah tangga, yang kedua skop yang lebih besar orang Kristen sendiri. Keterpecahan-pecahan itu dari mana datang? Dari ketidaktaatan dan sebagaimana perpecahan bahasa dulu yang tercatat dalam perjanjian lama, dari keinginan untuk lebih unggul, untuk lebih mampu, sampai
merasa, mengapa saya harus mengikuti yang lain? Mengapa saya tidak mengandalkan apa yang saya punya? Bukankah saya juga bisa mampu mencapai Allah dengan kemampuanku? Nah, pandangan-pandangan pribadi macam ini bisa membawa keterpecahan yang satu dengan yang lain. Nah, semoga bacaan ini meyakinkan kita betapa pentingnya untuk menyatukan perasaan, menyatukan keinginan, sehingga dengan demikian ada kekuatan untuk berjalan bersama. Belakangan ini ada terminologi istilah yang saya dengar di media sosial ya. Ketika ada video satu pasangan yang sangat romantis, dikatakan, oh betapa bersyukurnya mereka memiliki cinta yang setara, katanya. Atau di kesempatan lain kita dengar istilah, oh mereka sangat kompak, sefrekuensi. Itu adalah istilah-istilah yang lain untuk mengatakan ini, sejalanan dengan Allah. Maka praktisnya merawat keluarga, merawat gereja adalah dengan cara menyatukan hati, sama-sama rindu mencari Allah. Oke, setiap orang perjalanannya berbeda-beda. Tetapi kalau sama-sama membangun niat untuk mencari Allah, maka bersama dengan Dia berarti tidak melawan Dia. Akulah keselamatan umatku. Dalam penderitaan mereka berseru kepadaku dan aku mendengarkan mereka. Ini adalah frekuensi yang sama. Kalau kita dapat frekuensinya, komunikasi berlanjut. Dan berbahagialah orang yang menemukan, mengenal, dan mengalami Allah di tengah keluarganya. Maka keluarga yang benar-benar rindu mencari Allah dan setara kedua ini, si suami, si istri, anak juga sama-sama rindu mencari Allah. Merindukan yang baik. Sama-sama menginginkan apa yang Allah kehendaki. Niscaya. Bahkan bila ada gangguan, akan selalu ada jalan keluar. Keluar bersama dari persoalan itu. Kita percaya itu. Dan kita selalu minta bantuan dari Allah, dari Roh Kudus, untuk selalu menuntun perjalanan hidup kita hari demi hari. Pace bene.